Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prediksi soal UTBK 2021 ya, untuk seri eksponen dan logaritma, khususnya matematika saintek. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama, grafik Y sama dengan 3x plus 1 min 1/9 pangkat X berada di bawah grafik Y sama dengan 3 pangkat X plus 1. Nah, dari soal ini ada yang bisa kita pakai patokan, yaitu ada 3 pangkat X, baik yang atas maupun yang bawah. Ini yang bisa kita misalkan. Jadi misal kita jawab, misal 3 pangkat X sama dengan A misalkan, atau 3 pangkat X sama dengan P, 3 pangkat X sama dengan P, sehingga untuk yang ini berada di bawah, berarti ini anggap saja Y bawah, ini Y atas, sehingga untuk Y atasnya menjadi 3 pangkat X nya kan P, berarti ini P plus 1. Y bawahnya bagaimana? Y bawahnya menjadi otomatis ini 3 pangkat X dikali 3 ya, penjumlahan, dikurangi 1/9. 1/9 ini 1/3 pangkat 2, atau boleh tak tulis ya, 1/3 pangkat 2 atau 3 pangkat min 2. Nah, ini X ya, atau boleh ditulis 3 kali 3 pangkat X min 3 pangkat X dipangkatkan min 2. Nah, ini menjadi P ya, sehingga YB nya menjadi 3P min P mangkat min 2. Nah, setelah ini sudah ada, tinggal dimasukkan berada di bawah grafik, berarti Y atas dikurangi Y bawah, hasilnya lebih dari 0, karena ini di bawah, ini di atas. Nah, Y atasnya apa? P plus 1, tulis saja P plus 1 dikurangi Y bawahnya adalah 3P min P pangkat min 2 tak tulis 1/P pangkat 2, boleh ya. Terus kurungnya dibuka, ini P plus 1 min 3P plus 1/P pangkat 2 lebih besar 0 ya. Kita kalikan semuanya dengan sebelum dikalikan ini bisa diselesaikan ya. Jadi ini menjadi berapa? Ini P, ini 3P, ini sama ini, jadinya min 2P. Setelah itu bisa kita tuliskan min 1 min 1 ya, plus 1 min 2P, terus plus 1/P pangkat 2 lebih besar 0. Untuk mempermudah, kita coba kalikan dengan P kuadrat ya, kalikan dengan P kuadrat boleh, atau dikalikan dengan min P kuadrat juga boleh, terserah. Jadi misalkan kita kalikan dengan min P kuadrat kali min P kuadrat. Nah, ini kan ini sama ini min P kuadrat, ini sama ini plus ya, tak tulis di depan ya, plus plus 2P ini dengan ini, berarti 2P pangkat 3.
ini dengan ini min p kuadrat. Nah, ini dengan ini plus 1 lebih besar 0. Setelah itu diapakan? Kita faktorkan ya, ini p min 1, terus yang di sini berarti ya ini minus ini ya. Jadi ini bukan plus, ada yang kesalahan, kurang teliti ini. Ini minus bukan plus, jadi ini min. Nah, kita faktorkan p min 1. Nah, di sini nanti ketemunya 2p kuadrat terus plus p plus 1. Oh ini keliru juga, ada yang kelewatan. Nah, ini ya, ini tandanya dibalik. Kenapa dibalik? Karena perkalian dengan negatif. Perkalian dengan negatif tandanya dibalik, ditukar ya. Nah, ini hasilnya pasti positif, sehingga untuk menghasilkan nilai kurang dari 0 maka p min 1 kurang dari 0. P min 1 kurang dari 0 berarti p kurang dari 1 ya. P nya tadi berapa? 3 pangkat x. 3 pangkat x kurang dari 1. 3 pangkat x kurang dari 1 berarti 3 pangkat berapa? 0 ya. Berarti ini 0 kurang dari 3 pangkat x kurang dari 1. Ini 3 pangkat x. 3 pangkat x kurang dari 3 pangkat 0 atau x kurang dari 0 ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut soal kedua. Nah, soal kedua, jika x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan 5 pangkat x plus 1 ditambah 5 pangkat 2 min x sama dengan 126, maka x1 ditambah x2 sama dengan berapa? Nah, ini caranya hampir sama, yaitu menggunakan permisalan. Permisalannya berapa? Yang sama itu adalah 5 pangkat x, sehingga ini dirubah menjadi 5 pangkat x dikali 5 ditambah 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat min x sama dengan 126. Nah, ini boleh dimisalkan, boleh langsungan ya, terserah. Jadi kalau mau dimisalkan monggo, mau langsungan juga monggo. Tapi lebih enaknya kita misalkan aja 5 pangkat x sama dengan p misal. Berarti ini 5p ditambah ini 25 dikali 1/p sama dengan 126. Nah, ini dikali p semua. Berarti di sini 5p kuadrat ditambah 25 sama dengan 126p. Nah, ini tadi dikali p ya. Pindah ruas. Ini pindah ke sana, berarti ini 5p kuadrat min 126p plus 25 sama dengan 0, difaktorkan. Ini min 25, ini min 1. Nah, kenapa bisa mengambil kesimpulan seperti itu?
karena di sini 126 berarti membutuhkan perkalian 5 kali 25 berapa? 125. Nah, kurang 1. Kenapa kita memilih permisalan ini? Karena dari permisalan P tadi merupakan kelipatan 5. Nah, itu alasan yang kedua. Kita lanjutkan sehingga 5P sama dengan 1, P sama dengan 1/5. Nah, kita tahu tadi ini P nya adalah 5 pangkat X, berarti ini 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat min 1, berarti X1 nya adalah min 1. Nah, lanjutkan aja. P min 25 sama dengan 0, P sama dengan 25, P nya tadi 5 pangkat X sama dengan 25 itu berapa? 5 pangkat 2, sehingga X nya adalah 2. Nah, yang ditanyakan apa? X1 ditambah X2 sama dengan min 1 ditambah 2, hasilnya 1. Jadi jawabannya yang C. Mudah kan? Nah, jangan sampai salah dalam permisalan. Ya, kita lanjut soal ketiga tentang logaritma. Diketahui A adalah 1/6 dikali 2 log 3 pangkat 3 dikurangi 2 log 6 pangkat 3 dikurangi 2 log 12 pangkat 3 ditambah 2 log 24 pangkat 3. Ingat logaritma, jadi kalau ada A log B ditambah A log C, hasilnya ada A log B kali C. Nah, kalau ada pengurangan, hasilnya A log B per C. Ini juga sama, selesaikan dulu yang di sini. Nah, berarti ini 1/6 2 ya, 2 log. Nah, langsungan aja ya. Ini 3 pangkat 3 berapa? Atau ditulis dulu aja. Red. Nah, 3 pangkat 3 posisinya di atas min. Nah, kalau dikurangi posisi di bawah berarti 6 pangkat 3. Ini min, berarti di sini ya 12 pangkat 3. Ini plus. Ini berarti 24 pangkat 3. Nah, dari sini sudah ketahuan 1/6 dikali 2 log. Pangkat 3-nya bisa dikeluarkan. Berarti 3 kali 24 dibagi 6 kali 12 pangkat 3. Nah, terus bisa dicoret. Coret aja. 12 dengan 24. Coret 2, ya kan? 3, 2 sama 6 berapa? 1. Ah, beres sudah. Sehingga ini menjadi 1/6 dikali 2 log 1. Nah, 2 log 1 itu berapa? Nah, 2 log 1 itu adalah, ya benar, jadi jawabannya 2 log 1 adalah 0. Nah, sehingga ini adalah 0, jadi ini sama dengan 0, jadi A nya itu sama dengan 0, sehingga 2 pangkat A itu sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi jawabannya yang B.
kita lanjutkan soal ini soal terakhir kayaknya ini. Jadi soal ini sangat mudah, tergantung kalian dalam menyikapinya ya. Kita pakai teori dasar aja, dimana ya, untuk logaritma kalau ada perkalian menjadi penjumlahan dan sebaliknya. Kalau ada perpangkatan berarti menjadi perkalian. Jika nilai X yang memenuhi 2 log 16 pangkat 8x min setengah per 2 sama dengan 8, maka 4/3 log X sama dengan, ya langsung saja ya, kita selesaikan dulu yang di sini. Ini harus diselesaikan dulu. Jadi nanti menggunakan sifat log perkalian. Sebentar. Sifat log perkalian berarti di sini ini ya. Ini kalau ada A log B pangkat M menjadi M dikali A log B. Gunakan sifat ini, berarti ini bisa menjadi perkalian. Atau ini dirubah dulu, 16 itu berapa? 16 itu 2 pangkat 4 ya, sehingga 4 dengan ini menjadi satu kesatuan, nanti bisa ditaruh di depan. Jadi bisa ditulis 4 dikali 8x min setengah per 2 dikali 2 log 2 sama dengan 8. Ini 1 ya, 2 log 2 itu 1, jadi ini 1. 4 sama 8 coret 2, sehingga ini menjadi 8x min setengah per 2 sama dengan 2. 8x kalikan ke sana sama dengan 2 kali 2 4, atau 8x sama dengan pindah ke sana 4 ditambah setengah atau 9/2. X nya adalah 9/2 dibagi 8 atau 9/2 ya dibagi 8 atau 9/16. Yang ditanyakan apa? 4/3 log X. 4/3 log X. X nya kan ini 9/16. Ini kan sudah merupakan kelipatan, tapi posisinya dibalik, sehingga ini bisa ditulis 4/3 log ini kan pangkat berapa? 3 pangkat 2, tak tulis dulu aja ya, per 4 pangkat 2 atau 4/3 log. Ini boleh ditulis 3/4 pangkat 2. Karena ini posisinya terbalik, berarti salah satu harus dipangkatkan negatif, atau 4/3 log 4/3 pangkat min 2. Coret-coret, ini 1, berarti hasilnya min 2 ya. Jawabannya yang A ya. Jadi itu saja yang perlu kita bahas untuk kesempatan kali ini. Kita akan bahas untuk kesempatan yang kedua tentang persamaan dan fungsi. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe channel ini. Semoga UTBK yang kalian lakukan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.